Hai semuanya, Mas Banggar Swanzone. Setelah kemarin kita sudah bahas Infinix Note 40 atau Infinix Note 40, sekarang ada yang baru lagi nih, yaitu Infinix Note 40s. Untuk positioning HP ini tuh sedikit ada di atas daripada Note 40 ya. Dan punya slogannya ini tuh best screen in mid-range gaming smartphone. Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi nyari smartphone yang bisa dipakai gaming, harganya di bawah 3 juta, 3 jutaan lebih dikit lah ya, atau kalau misalnya lagi play sale tuh di bawah 3 juta, kalian bisa pilih Note 40s ini karena dia tuh selain performanya buat gaming, layarnya juga ini tuh sangat menarik banget. Jujur untuk harganya sendiri, gue tuh ini bikin video ini tuh sebelum di launching ya. Tapi dengar-dengar sih katanya 3 juta lebih sedikit. Tapi kalau misalnya kalian flash sale bisa dapat di harga 2,8 jutaan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ini adalah Note 40s, Note 40s. Kalau misalnya kita lihat tetap ya ini tuh kolaborasi dengan Mobile Legends dan dia tuh sudah support ini juga nih ya, wireless mic charger, kemudian ada soundbar JBL, RAM-nya ini tuh 8 GB, ROM-nya ini tuh 256 GB. Nah, ini yang menarik nih. Layarnya ini tuh udah 3D curve atau udah melengkung 120 Hz AMOLED display dan sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass. Wah, gokil banget ya. Ini untuk speknya lagi ya, lebih lengkapnya. Nah, untuk wireless chargernya ini tuh 20 watt, seperti biasa masih menggunakan Helio G99 Ultimate. Ini tuh mirip-mirip sama dengan Note 40 biasa ya. Kemudian soundnya by JBL, kameranya 108 megapiksel. Ada juga nih Active Halo Design, kemudian juga udah support in-display fingerprint. Terus apa lagi ya, kita lihat mana. Nah, ini front kameranya 32 megapiksel. Pokoknya ini tuh mirip-mirip banget sama Infinix Note 40 ya. Nah, yang gua punya ini adalah warnanya mana nih? Mana? Ting, kok nggak fokus? Nah, namanya Vintage Green. Karena ada juga satu lagi warna Obsidian Black ya kalau nggak salah. Tapi yang ini tuh nama warnanya Vintage Green. Sekarang langsung aja mari kita buka ya untuk boxnya. Karena ini tuh masih slipnya aja nih, slip case-nya, slip boxnya gitu ya. Nah, jadi kita dapat apa aja? Nih teman-teman bisa lihat sendiri. Ini adalah box HP-nya, oke. Dan ini untuk mic charge-nya atau ya wireless-nya, power bank-nya lah. Intinya ini tuh power bank-nya. Jadi untuk series Note 40 memang dapat yang kayak begini, oke. Terus sekarang kita buka aja kali ya langsung untuk HP-nya, untuk smartphone-nya kita lihat. Oke, bisa dilihat teman-teman. Nah, ini ternyata untuk wirelessnya memang 20 watt sama kayak Note 40, tapi untuk kabelnya ya, ini tuh di 33 watt, berbeda dengan Note 40 yang sebelumnya udah kita bahas ya. Kalau nggak salah di 45 watt ya. Berarti ini diturunin nih 33 watt ya. Terus kameranya itu 108 megapiksel, pakai Helio G99 juga. Tapi ini tuh sudah AMOLED dan melengkung ya. Ada NFC juga jelas ya. Nah, ini warnanya, ini sangat menarik banget warnanya teman-teman. Jujur gua suka banget ya. Feel megangnya beda banget teman-teman. Ini megangnya tuh tipis, melengkung, berasa banget feel mewahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi nyari smartphone gaming harga di bawah 3 juta lah ya, di bawah 3 juta tapi layarnya sudah melengkung. Nah, ini solusinya nih, Infinix Note 40s. Sekarang kita buka lagi nih, ada apa aja di dalamnya. Seperti biasa, wih ada ini ya. Apa ini? Ramadan 2024 Avatar Border, apaan nih? Nih Ramadan 2024 katanya nih. Kayak gini. Terus ada juga yang kayak begini ya, buku petunjuk. Oke, jelas buku petunjuk. Kok ngaco sih fokusnya teman-teman, sorry ya. Kemudian ada juga nih stikernya, cakep. Terus kita dikasih, ini tuh ininya ya, buat apa namanya? Buat ngebersihin layar sebelum kita pasang anti goresnya. Karena kita dikasih anti gores atau tempered glass. Tempered glassnya juga melengkung teman-teman. Nih teman-teman kalau perhatiin ya, ini tempered glassnya tuh melengkung ya. Ini udah cakep banget nih tempered glassnya, ini melengkung mana nih, kelihatan nggak sih? Nah, ini melengkung tempered glassnya. Tuh, ini udah oke banget teman-teman tuh. Wih. Jadi sekali beli HP ini nggak perlu lagi beli aksesoris tambahan karena tempered glass aja kita dapat dan case-nya aja kita dapat nih teman-teman. Nah, case-nya kita seperti ini tuh. Oke, ini hard case tapi half gitu ya, setengah gitu ya. Jadi kiri kanannya tuh nggak ketutup. Ini oke.
Terus ini kabel USB Type-C-nya, Type A to Type C. Oke. Terus ini untuk adapter chargernya di 33 watt. Oke, berarti bisa jadi kenapa 33 watt, karena ya balik lagi karena tadi kan ya layarnya udah melengkung. Kemudian desainnya juga ini sangat amat menarik nih teman-teman. Kalau misalnya kalian perhatikan tuh, ini tuh nih ya, ini tuh kayak kulit jeruk teman-teman, bagus banget asli. Jadi wah, gue pengen beli smartphone gaming, tapi smartphone gaming yang punya desain yang menarik, kemudian layarnya melengkung. Nah, teman-teman bisa pilih ini aja nih, Infinix Note 40S. Oke, jadi di bagian sampingnya ini tuh bener-bener melengkung, enak banget, dan ini tipis, berasa banget tipisnya ya. Ada tombol power, ada volume rocker, kemudian di atasnya itu ada lubang mikrofon. Oke, terus di sini juga ada tulisan yang namanya Sounds by JBL. Ini bagus banget nih, cakep. Ada juga ini lubang speaker ya. Terus bagian kirinya ini tuh polos, nggak ada apa-apa. Di bagian bawahnya itu ada slot SIM. Oke. Ada lubang mikrofon, ada port Type-C, dan lubang speaker. Jadi jelas ya, speakernya ini tuh udah dual stereo speaker. Sekarang mari kita buka untuk ininya ya, slot SIM-nya. Oke, baik. Untuk slot SIM-nya ini tuh dia tidak support dengan micro SD. Jadi ini hanya ada 2 buah nano SIM. Oke, nggak bisa ditambahkan dengan micro SD. Ya, jadi pastikan aja di 256 GB ini tuh udah cukup buat kebutuhan kalian. Oke, ini tanpa micro SD. Nah, kita bahas untuk belakangnya dulu ya. Lihat deh teman-teman, ini asli cakep banget. Selain desainnya yang bener-bener, aduh, gua suka banget warna hijaunya. Bump kameranya juga cantik banget, dan di sini ada Active Halo Design. Nanti tuh ini bisa berwarna. Sekarang mari kita nyalakan dulu ya untuk smartphone-nya. Oke, ini adalah Infinix Note 40S. Dia sudah support dengan in-display fingerprint, Super AMOLED, sudah support dengan in-display fingerprint, layarnya melengkung, dan ini udah sangat enak banget, nyaman banget. Karena apa? Karena bener-bener tipis banget. Ini nggak berasa HP Infinix ya. Ini tuh bener-bener kerasa mewah parah. Ini gue jujur suka banget karena ini tuh beda dengan seri sebelumnya yang nggak melengkung ya, mengotak ya. Yang mengotak, sisi-sisinya mengotak, tapi ini tuh sisinya sekarang udah melengkung. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Di sini kan ada Active Halo Design. Nih, buat teman-teman yang belum tahu, ada yang namanya Active Halo Design. Buka aja di settingan, terus buka aja di Active Halo Design. Nah, klik. Nah, ini tuh bisa kita setting ya. Dia tuh mau kita aktifkan atau enggak, bisa kita aktifkan. Kemudian light effect-nya juga bisa kita pilih. Ada yang lively, ritme ya, sesuai dengan ritme. Ada yang by AI. Nah, kita bisa pilih juga untuk warnanya sesuai dengan keinginan kalian. Dan Active Halo Design ini tuh berfungsi. Nih, sorry, bentar. Kita gelapin dikit lagi. Nah, berfungsi ketika ada panggilan telepon, notifikasi, charging, game, musik, startup, ataupun voice assistant. Ini langsung muncul ya untuk lampunya atau halo desainnya. Nah, misalnya kita mau ubah warna hijau nih ya. Nih, biar kalian tahu, langsung aja klik preview on back. Nah, widih, cakep ya. Sekarang ganti warna ini, preview on back. Tuh, oke, bagus ya warnanya. Ini bisa kalian pilih, sesuaikan dengan selera kalian tuh. Warna hijau bagus kayaknya deh. Soalnya kan kita juga ini warna hijau ya. Tuh. Oke, baik. Sekarang kita mari bacakan untuk spesifikasi dari HP ini. Untuk chipsetnya masih sama ya, menggunakan Helio G99 Ultimate, RAM-nya 8GB, 256GB, baterainya 5000 mAh. Kali ini chargingnya itu kecepatannya hanya di 33 watt, tapi ini menurut gue ini udah sangat cukup banget. Kemudian untuk wireless chargingnya itu di 20 watt, sudah menggunakan Android 14 dan XOS 14. Untuk layarnya sendiri ini tuh sudah Super AMOLED ya, dan udah melengkung Full HD Plus 120Hz. Ini udah sangat amat nyaman banget. Support in-display fingerprint juga. Kemudian untuk kameranya sendiri ini tuh 108 megapiksel, 2 megapiksel dan 2 megapiksel lagi untuk depth sensornya ya. HP ini tuh sudah bisa support 3 kali in sensor zoom, dan untuk kamera depannya sendiri ini di 32 megapiksel. Fitur-fitur lainnya yang pertama nih teman-teman bisa dilihat. Sekali lagi gue ulangin, ini udah in display fingerprint. Kemudian ada juga yang namanya
Make Charge. Oke, ini udah ada Make Charge-nya. Terus dia tuh sudah IP54, jadi udah tahan kecepatan air ya. Oke, udah aman. Dan gak lupa juga nih, HP ini tuh sudah ada yang namanya NFC, teman-teman. Tuh mana NFC-nya? Nah, NFC-nya ini udah nyala ya, udah gue nyala ini. NFC. Ini fitur yang sangat amat penting banget di zaman sekarang ya. Dan yang gue suka nih, HP ini juga bisa reverse charging tuh. Cakep ya, ada reverse chargingnya. Gak lupa juga nih untuk yang suka main game, HP ini tuh sudah punya sensor giroskop yang hardware, jadi harusnya untuk main game kompetitif gitu ya, ini udah sangat oke banget untuk mengarahkan menggunakan HP-nya, tinggal digerak-gerak gitu ya, ini udah oke banget. Speakernya itu udah dual stereo juga by JBL, dan dia tuh sudah support bypass charging juga, jadi kalau misalnya mau dipakai main game lama-lama biar baterainya awet juga ya. Tuh, udah ada yang namanya bypass charging. Wah, cakep banget. Ini di harga 3 juta lebih dikit kalian udah dapat banyak banget. Sekarang mari kita coba untuk bermain gamenya. Baik, sekarang mari kita coba untuk bermain game Mobile Legends. Dan untuk settingannya ini tuh ternyata bisa di grafis ultra dengan frame rate-nya ini tuh di super. By the way, gue nggak juga main game ya. Jadi langsung aja mari kita main game yang ya biasa-biasa aja. Mari kita coba main game ya. Kalau untuk speakernya, ini menurut gue ini udah oke banget sih, ini udah enak banget ya. Jadi kalau untuk main game dengan menggunakan stereo speakernya ini udah bagus banget. Layarnya asli bening parah dan karena bezelnya juga tipis, jadi main game tuh berasa sangat amat luas. Dan karena melengkung juga, jujur buat gue ini sangat nyaman banget di tangan gue, gripnya tuh enak banget gitu. By the way, gue tuh gak jago main game ya, inget ya, oke. Tapi gue ngasih experience sebagai orang awam aja gitu. Mana nih, mana? Wih, smooth banget John. Asalkan koneksi kalian lancar sih, menurut gue aman-aman aja ya ini ya. Wah, kalah kita. Oke teman-teman, so far ini tuh enak banget. Guanya aja mungkin yang gak jago ya, tapi kalau misalnya teman-teman yang jago main Mobile Legends ini udah pasti enak banget sih. Udah sangat amat cukup lah ya di harga 3 juta lebih dikit gitu ya, dengan harga flash sale yang cuma 2,8 juta ini menurut gue udah bagus banget. Bisa push rank lah pokoknya kalian nih. Tapi tetap kelihatan looks HP-nya ini tuh bener-bener sangat amat premium. Udah. Sekarang kita ganti ke main game PUBG Mobile. Sekarang mari kita coba untuk bermain game PUBG. Kita lihat dulu untuk settingannya ya. Ini tuh bisa di Smooth Ultra atau HD High, tapi gue lebih seneng di Smooth Ultra aja. Oke. Sekarang kita coba untuk kontrolnya juga nih. Kita coba aktifkan untuk gyronya. Seenak apa gyronya ya teman-teman. Oke, so far oke ya. Tuh. Coba kita lihat dulu. Kita cobain. Ini gue main tim deathmatch aja ya teman-teman. Wah, enak juga nih. Cukup sensitif ya teman-teman gyronya. Nah, menurut gue sih nggak begitu apa ya. Bisa gue bilang ini gyronya nggak begitu bagus ya. Tapi setidaknya nggak melenceng banget gitu tuh, nggak. Kadang kan kayak ada ngegetarnya gitu, tapi ini so far oke sih tuh. Oke, aman ya. Gyronya kelihatan kan? Tuh. Waduh, kalah kita. Oke, sekarang gua coba matikan dulu gyronya. So far aman ya gyronya ya teman-teman. Buat teman-teman yang memang sering pakai gyro, gua yakin ya teman-teman bakalan enak aja sih. Mana sih gyronya? Hei, mana? Nah ini. Sekarang kita coba untuk yang standar aja. Grafisnya bagus, refresh rate-nya juga ini udah enak banget. Mungkin karena touch sampling rate-nya juga ini udah oke ya, udah kenceng. Jadi sensitivitas di layarnya tuh sangat amat enak banget teman-teman. Guanya yang nggak bisa mainnya ya Allah. Kita coba lagi ya. Tapi enak nih, sentuhan jari ke layarnya ini tuh udah sangat enak banget ya. Wah, kalah juga. So far aman ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman memang pengen lebih fokus ke permainannya, menurut gua sih ya mending Smooth Ultra aja lah. Gak usah pakai grafis yang tinggi-tinggi ya. Yang penting pergerakannya smooth. Jadi respon layarnya juga lebih cepat, apalagi dengan jaringan
Misalnya dengan jaringannya tuh yang nggak begitu cepet ya. Oke, sip. Oke, baik. Kesimpulannya, di harga 2,8 jutaan ini ya, untuk harga flash sale, menurut gua HP ini tuh sangat amat menarik ya. Ini tuh sebenarnya cocok banget nih buat kalian yang memang nyari handphone gaming harga terjangkau di bawah 3 juta. Tapi pengen tetap tampilannya tuh sangat amat luxury atau sangat amat premium. Layarnya melengkung, desainnya ini cakep parah, tipis, bodi belakangnya juga ini kayak kulit jeruk gitu ya teman-teman tuh. Aduh, di harga segitu tuh udah sangat wow sekali menurut gua. Untuk kecepatannya menurut gua, untuk performanya ya masih sama saja dengan Note 40 ya. Kameranya juga sama, kecepatannya juga sama, fiturnya juga banyak miripnya juga. Jadi ini adalah solusi buat kalian yang memang pengen kecepatan gaming, handphone yang dengan kecepatan gaming tapi tetap looks-nya tuh premium gitu ya. Jadi jangan dimending-mendingin karena semua itu ada pasarnya, oke? Tapi jujur gue lebih suka yang ini karena ini sangat amat terlihat mewah. Oke teman-teman ya, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang tanyakan langsung aja tulis di kolom komentar atau DM aja ke Instagram gue di @rizwanzone. Oke, gue pamit dan bye. Oke, untuk kamera depannya Infinix Note 40S ini tuh kamera depannya bisa merekam di 2K 30 frame per second. Mari kita coba ya. Ini gua jalan kaki aja nih. Sekalian sambil nyoba backlight-nya, teman-teman. Di 2K di 30 frame per second. Nah, sementara kalau ini di 1080 pixel di 60 frame per second. Asik ya. Harga flash sale-nya di bawah 3 juta, kita udah bisa 1080 pixel di 60 frame per second. Kelihatan smooth sih kalau di sini ya, enak banget. Tapi nggak tahu nih kalau lihat di kalian udah di render ya, nggak tahu ya. Tapi ini kelihatan cakep sih. Tuh. Nah, kamera depannya juga sudah punya fitur yang namanya Ultra Steady, jadi harusnya lebih stabil. Ini di 1080 pixel di 30 frame per second. Jadi kalau Ultra Steady itu 1080 pixel di 30 frame per second. Ini gue coba jalan kaki. Silahkan nilai sendiri aja, stabil atau enggak ya. Oke, sama seperti kamera depan, kamera belakang juga ini tuh di 2K 30 frame per second untuk maksimalnya. Cuman ini tuh cahayanya agak ngaco ya teman-teman, tapi fokusnya ini menurut gue udah cukup oke. Ini di 2K di 30 frame per second. Bisa kita zoom 3 kali. Ini kayaknya geter banget kayaknya ya. Ini padahal gue jalan pelan-pelan loh. Oh, bisa kita zoom lagi teman-teman sampai 10 kali maksimalnya. Oke. Sementara ini untuk di 60 frame per second. Entah kenapa fokusnya susah teman-teman. Head. Waduh, fokusnya agak susah ya ini ya. Nggak tahu kenapa teman-teman, ini fokusnya kok agak susah. Bisa kita zoom 3 kali itu baru kelihatan fokus ya. Oke, bisa kita zoom lagi sampai 10 kali zoom. Terus kita turunin lagi ke 1 kali zoom. Dan susah fokus. Di 60 frame per second susah fokus tuh. Waduh, aneh ya. Kita bawa jalan kaki coba. Bagaimana untuk stabilannya. Sudah punya fitur Ultra Steady untuk 1080 pixel di 30 frame per second. Kita coba lihat sestabil apa ketika menggunakan fitur Ultra Steady Video.
Berarti yang ngaco tuh tadi ya di 60 frame per second ya. Susah banget fokusnya.